warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kabarnya sehat dan baik-baik aja. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan pertama ini di tahun pelajaran 2020-2021, untuk pertemuan pertama Ibu mengajar di kelas kalian. Untuk lebih enjoy lagi, lebih dekat lagi, kita perkenalan terlebih dahulu. Karena kalau belum kenal maka tak sayang, kalau nggak sayang tidak cinta. Baiklah, untuk perkenalan, nama Ibu Nur Fuadi, Sarjana Agama Magister Manajemen. Ibu tinggal di Kayu Tinggi dan nomor HP Ibu 0856 787 5 4 kali. Jika anak-anakku sekalian ingin cerita ataupun ngobrol ataupun ingin sharing, silakan kontak dengan Ibu. Siap melayani Anda atau anak-anak sekalian di luar jam pelajaran. Mungkin itu saja untuk perkenalan pada pertemuan pertama ini. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita membaca doa. Yang muslim membaca surat Al-Fatihah dan yang non muslim sesuai dengan kepercayaannya dan ajarannya masing-masing. Yang Al-Fatihah kita tujukan buat diri kita, buat Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya, buat orang tua kita, guru kita, kakak nenek kita, saudara kita, teman-teman kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang meninggal diterima amal ibadahnya dan dilapangkan kuburannya. Dan yang sehat dikuatkan iman Islamnya, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Dan buat kita Allah jadikan anak yang solihin solihah, ilmunya bermanfaat, milik yang bagus, tercapai apa yang kita cita-citakan. Dan sekolah kita lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Baiklah, untuk materi pertama yaitu Bab 1, kajian Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72 tentang mengendalikan diri atau kontrol diri. Bahasa Arabnya disebut dengan mujahadah an-nafs. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan membacakan Quran tersebut. Tolong disimak baik-baik makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, dan di mana tempat pemberhentiannya biar bacanya lebih baik atau lebih bagus lagi. Tolong perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna
Sadaqallahul azim. Baik, kita pelajari tajwidnya Quran surat Al-Anfal ayat 72, yaitu inna. Apa hukum bacanya inna? Di sini adalah gunnah. Jadi kalau ada nun, ada sidanya atau tasdid, ini nama hukum bacanya gunnah. Gunnah di sini adalah gunnah nun. Ya. Alladzina hukum bacanya adalah alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Apa tandanya? Yaitu jika ada alif lam, ini alif dan lam, ada tanda siddah atau tasdid, ya. Maka hukum bacanya adalah alif lam samsiyah. Zi di sini hukum bacanya apa? Yaitu mad asli. Mad asli atau mad tabi'i. Ya, boleh mad asli, boleh mad tabi'i. Apa huruf mad tabi'inya? Di sini adalah huruf ya. Kenapa huruf ya? Karena sebelum huruf ya ini ada baris kasroh. Oke. Amanu. Apa hukum bacanya? Amanu hukum bacanya adalah mad badal. Kenapa dikatakan mad badal? Karena ada huruf yang serupa. Asal katanya amanu maka jadinya amanu. Jadi salah satu ngalah, jadi diganti dengan fathah berdiri. Amanu juga sama di sini hukum bacanya apa? Matobi'i atau mad asli. Apa huruf mad tabi'inya di sini? Adalah waw. Kenapa waw? Karena sebelum huruf waw ada baris dhamma. Nah, kemudian lagi waha. Nah, sama di sini hukum bacanya ha. Hukum bacanya adalah matobi'i atau mad asli. Apa huruf matobi'inya di sini? Adalah alif. Jadi kalau ada alif, sebelum huruf alif pada baris fathah, maka dia hukum bacanya adalah mad asli atau matobi'i. Nah, ini tiga-tiganya kita ketemu nih huruf mad asli. Yang pertama tadi apa? Huruf ya. Kemudian sebelum hurufnya ada baris apa? Kasroh. Kemudian yang kedua adalah huruf mad aslinya atau mad tabi'inya adalah waw. Kenapa waw? Karena sebelum huruf waw ada baris dhammah. Yang ketiga huruf mad itu adalah huruf alif. Kenapa? Karena sebelum huruf alif ada baris fathah. Jadi huruf mad ada berapa? Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, waw. Jadi kalau ada alif sebelumnya berbaris fathah, kalau ya sebelumnya berbaris kasroh, kalau waw sebelumnya berbaris dhamma. Ini adalah untuk huruf mad, ya, untuk huruf mad asli. Oke. Wajahadu juga sama, yaitu matobi'i. Du juga sama. Amwalihim juga sama. Sekarang mim mati bertemu huruf waw. Apa hukum bacanya? Adalah ijhar. Ijhar syafawi. Jadi kalau kata syafawi ini adalah jika mim sukun, ya, mim sukun bertemu, nanti ada 3 di sini hukum bacanya. Ada mad, ada idgham, ada izhar, ada ikhfa. Ini izhar, namanya apa semua ini? Izhar syafawi, izhar idgham syafawi, sama ikhfa syafawi. Nah, kalau izhar syafawi hurufnya banyak selain huruf mim dan ba. Sal ikhfa 1 ba, kalau idgham mim. Nah, berarti mim mati bertemu waw adalah izhar syafawi. Nun mati bertemu fa, hukum bacanya ikhfa. Apa artinya ikhfa? Yaitu samar
samad. Ada berapa hurufnya? Ada 15. Di sini adalah nun mati bertemu huruf fa. Nah, anfusihim fi. Nah, mim mati bertemu fa. Apa tadi mim mati bertemu fa? Yaitu izhar syafawi. Hurufnya paling banyak ini. Sabilillah. Nah, ini yang dikatakan adalah tarkik atau bahasa Indonesianya tipis. Kenapa tipis? Karena lafaz Allah didahului baris kasroh. Jadi kalau misalnya ada lafaz Allah didahului baris kasroh, ini hukum bacanya tarkik. Tarkik itu bahasa Indonesianya tipis. Kenapa? Karena di bawah. Kalau bawah tuh mohon maaf kalau kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang orang bawahan biasanya kantongnya tipis. Ya, jadi makanya tipis. Sifatnya sabilillah, jangan sabilillah. Susah sabilillah, jadi lidah kita terlibat. Walazina sama tadi dengan yang atas sudah sama. Karena wow. Nah, tadi kan kalau wow berbarisnya sebelum huruf wow ada baris doma, ini kan berbarisnya fathah. Ini lagi bukan mad asli, tapi di sini adalah mad lin. Apa artinya lin? Lembut. Jadi bacanya harus lembut. Walladzina wow. Tapi wow. Karena ini orang anunya bacanya harus lembut. Makanya dikatakan mad lin. Wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'. Wa nasaru, hukum bacanya apa di sini? Ada huruf waw, ya, mad asli atau mad tabi'i. Apa huruf mad tabi'i di sini? Adalah huruf waw. Kenapa waw? Karena ada baris doma sebelum waw, ada baris doma. Ulaika. Nah, untuk ulaika, kalimat ulaika di sini ada apa di sini? Ada bendera. Bendera ini bukan hanya partai ataupun negara yang punya bendera. Di Al-Qur'an lebih dulu ada tanda bendera. Di sini adalah untuk hukum bacaan mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan mad wajib muttasil? Jika ada bendera tebal, ya, bendera tebal, kemudian diikuti dengan huruf hamzah, maka hukum bacanya di sini adalah mad wajib, ya, mad wajib muttasil. Apa arti mad wajib muttasil, Bu? Mad artinya panjang, wajib adalah mesti, tidak boleh tidak. Muttasil artinya disambung. Jadi artinya muttasil itu artinya disambung. Kenapa dikata disambung? Karena huruf hamzah dengan tanda bendera tebal ini harus dalam satu kalimat. Jadi mesti disambung. Ba'duhum au di sini mim mati bertemu alif. Apa tadi mim mati bertemu alif? Adalah izhar syafawi. Ada berapa huruf izhar syafawi? Ada 26, yaitu selain huruf mim dan ba. Ya. Selain itu adalah huruf izhar syafawi. Nah, aulia, di sini ada kalimat au. Ya. Ada au, ada huruf wawu, sebelum huruf wawu ada baris fathah. Apa di sini huruf waw? Hukum bacanya au. Di sini adalah madlin. Sama dengan tadi au, awaw. Di sini au, ya, adalah madlin. Madlin artinya lunak atau lembut. Jadi kalau ada huruf waw, sebelum huruf waw ada baris fathah, namanya madlin. Kemudian lagi aulia uba. Nah, sampai di sini contoh tajwid pada minggu ini Ibu jelaskan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk selanjutnya,
Setelah Ibu menjelaskan hukum bacaan atau tajwid pada Quran Surat Al-Anfal ayat 72, sekarang Ibu akan memberikan latihan untuk sejauh mana Nanda semuanya paham atau tidaknya kalau ada latihan. Di sini sudah Ibu garis bawahi, Anda tinggal mencari hukum bacaannya, bisa dengan kerja kelompok atau Anda bisa tanya dengan orang tua Anda, atau Anda bisa mencari di buku pelajaran tajwid. Dan untuk mengumpulkan tugasnya nanti bisa Ibu informasikan selanjutnya. Cukup sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk berikutnya yaitu kita pelajari tentang arti kata atau kosakata. Ya, ada arti kata, ada kosakata, ada bahasa Arabnya mufrodat. Ya, mufrodat ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya arti kata. Untuk kita bisa memahami ayat Al-Quran, kita pelajari sedikit demi sedikit dari perkata. Jika kita bertemu atau kita membaca kalimat ada kata inna, inna itu artinya sesungguhnya, ya. Innallazina, innallaha, sesungguhnya Allah, innallazina, sesungguhnya orang-orang yang, ya. Allazina ini artinya yang, ya. Ini kata sambung. Kemudian hajaru, hajaru ini artinya orang yang hijrah, orang, ya, orang yang hijrah, hijrah. Hajarun, tapi kalau kata hajaru atau haknya yang panjang ini isim fa'il, jadi orang yang berhijrah. Kemudian jahadu juga artinya orang yang berjihad. Ya, jihad artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian lagi bi amwalihim, jihad itu ada dengan nyawa, ada dengan waktu, ada dengan tenaga, ada juga dengan harta. Jadi amwal itu artinya berjihad dengan harta mereka. Hum ini artinya mereka. Bi amwalihim karena diawali dengan huruf ba atau bi, maka di sini artinya dengan harta mereka. Sabil artinya jalan, ya. Awau walazina, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, wanasoru dan pertolongan. Jadi nasoro itu artinya pertolongan, wanasoru dan mereka memberikan pertolongan, aulia dan juga perlindungan, ya. Kemudian lagi ba'duhum, sebagian dari mereka, misak itu artinya perjanjian. Ini arti mufradat, arti kata dari Quran surat Al-Anfal ayat 72. Berikutnya Ibu akan menjelaskan makna kandungan yang tertera ataupun yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ambil dari maksud dari Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Baiklah, Ibu akan menjelaskan makna kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Arti Al-Anfal itu sendiri artinya adalah harta rampasan. Nah, pada ayat 72 ini menjelaskan yang mana bagaimana sikap kita orang muslim ketika bertemu dengan orang non muslim. Kita ini harus mempunyai tatanan, harus mempunyai sikap yang kuat. Jangan kita ketemu dengan orang non muslim seakan-akan kita itu lemah, seakan-akan itu kita kayaknya bego banget, ataupun kita itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Semuanya di hadapan Allah itu adalah sama, kecuali adalah takwanya. Jadi jangan merasa orang berdasi, orang berpakaian berjas, kita berpakaian biasa aja, dia orang non muslim kita lihat dari tampangnya ataupun dari penampilannya, kita biasa aja. Nggak boleh minder, jangan sampai kita nunduk banget, biasa aja, saya hello aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Islam yang baik ataupun yang dianjurkan dalam Quran
pada ayat ini adalah kita harus saling tolong menolong, yaitu antara orang muslim yang kuat dengan orang muslim yang lemah. Yang kuat dikatakan yang menolong, yang lemah harus yang ditolong. Contoh yang diabadikan oleh Rasulullah yaitu ketika Nabi berhijrah. Orang Mekah disebutnya adalah orang muhajirin, jadi orang yang berhijrah, orang yang pindah. Kemudian Al-Ansor adalah orang Madinah. Kenapa dikatakan orang Madinah dikatakan orang Ansor? Karena dia itu adalah yang menolong orang yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu secara harfiahnya pengertian dari hijrah. Hijrah itu bukan hanya pindah tempat, tapi juga dari yang tidak baik menjadi baik, yang tadinya kurang baik, yang tadinya kurang semangat menjadi semangat, yang tadinya kehidupannya kurang bagus sekarang lebih bagus, itu namanya hijrah. Tapi yang lebih titikberatkan adalah yang tadinya orang yang tersesat sekarang alhamdulillah sudah mendapat hidayah Allah. Itu pengertian dari hijrah yang sesungguhnya. Berikutnya ada bahkan dari zaman Nabi tidak mau dia berhijrah, tidak mau dia berjihad, apalagi dengan jiwanya, dengan hartanya pun nggak mau. Makanya kata Nabi, orang yang seperti itu tidak mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena dia tidak mau berhijrah dan dia tidak mau berjihad. Nah, oleh karena itu kepada kita semuanya harus saling tolong menolong, jangan hidup sendiri saja ataupun mementingkan dirinya, keluarganya dan keturunannya, tapi lihatlah adalah sekitarnya dan juga alam semesta. Walaupun kepada orang non muslim ataupun kepada binatang kita harus tolong. Kenapa? Ada sejarah ataupun ada cerita suatu ketika ada anjing ya sedang kehausan. Kalau menurut orang muslim anjing itu kan binatang yang menjijikan kan, binatang najis. Tapi ketika sahabat memberikan minum kepada anjing tersebut, Nabi Muhammad malah mendoakan orang tersebut. Kenapa? Alhamdulillah sama binatang aja sayang, apalagi sama manusia. Kita lihat jangan dia bukan orang non muslim, dia bukan muslim, dia binatang nggak boleh. Itu semuanya adalah makhluk Allah. Jadi jangan membeda-bedakan mana yang muslim, mana yang non muslim. Sendiri semuanya adalah sama, yang membedakan adalah keyakinannya. Berikutnya ibu akan memberikan materi tentang hadisnya tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Laisa syadid bisur'ah wa astagfirullahaladzim. Laisa syadid bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang ataupun dia itu juara dalam pertandingan ataupun pertarungan di tempat ring, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari asbabul wurudnya, di sini asbabul wurud adalah sebab-sebab dikeluarkannya hadis ataupun Nabi mengeluarkan hadis tentang mujahadah an-nafs, bahwa pernah kejadian suatu ketika Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, bahwa kita baru saja keluar ataupun kita baru saja meninggalkan atau menghadapi jihad yang sangat jihad yang kecil ataupun baru bukan jihad yang besar ataupun belum bisa mengalahkan jihad yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang Badar itu sangat besar sekali, banyak kaum kafir yang mati, banyak sahabat-sahabat kita juga yang terbunuh. Kok kita sudah banyak ribuan bahkan jutaan orang kafir
bergelimpangan ataupun tewas, kok kita masih dikatakan jihadnya jihad asghar bukan jihad akbar. Kemudian Nabi menjawab bahwa yang dikatakan jihadul akbar adalah orang yang dapat menahan atau menguasai emosinya ketika marah. Maka apabila ada orang marah, jangan sekali-kali disaut-sautin atau ditimpalin. Jadi apabila nih misalnya anakku sekalian lagi dimarahi sama ayahnya, sama ibunya, dasar ibu mau cerewet, membawel, itu jangan dibahas kayak gitu, itu makin marah. Tapi kita dengarkan aja. Nanti kalau ibu kita udah reda, ibu kita sudah nggak marah lagi, baru kita berikan penjelasan. Tadi saya pulang terlambat karena begini, kenapa telepon saya tidak saya angkat karena baterainya lowbat, kenapa saya nggak ngasih tahu dulu karena pulsanya habis. Jadi ada penjelasan-penjelasan nanti, jangan langsung pada saat orang tua kita atau orang itu sedang nadanya tinggi. Paham semuanya? Paham, alhamdulillah. Banyak sekali ya yang dikatakan badannya kuat, ya misalnya badannya kayak Adi Rai ataupun kayak Mike Tyson. Itu bukan hanya itu. Kalau kita lihat di dalam jari kita, ini adalah jempol. Kalau ada sesuatu pasti wah hebat, mantap. Jempol, kelingking kagak ada apa-apanya. Kemudian ini dihebatkan manusia. Coba kalau lagi kita main suitan, lagi main jempol sama tunjuk, kalah jempol sama tunjuk. Ya, tunjuk kalah sama jempol. Tapi jempol kalah sama kelingking. Kelingking dianggapnya apa, semut, kecil, lu cemen, katro gitu kan. Nah, makanya kita kalau misalnya ada orang misalnya ngeliatin kita, apa lu? Jangan dilihatin lagi, mungkin dia mohon maaf matanya kali lagi ngeliatin yang di belakang kita. Seakan-akan kita liatin kita, nggak taunya di samping kita atau di belakang kita. Atau jalan senggol, apa lu ini nyawa-nyawa lu, mungkin karena sempit atau mungkin dia lagi gatalan jadi ya kesenggol badan kita. Jangan diambil pusing hal-hal yang sepele, jangan sampai kita dikalahkan oleh emosi kita yang bisa mengakibatkan penyesalan yang tiada artinya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang gede badannya, orang yang tegap badannya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai emosinya ketika marah. Jadi jangan kita ngeliat dorong, wah gede tinggi kita takut, belum tentu. Coba biarkan preman, mukanya sih sangar, hatinya melankolis, ya kan? Maksudnya apa tuh, orangnya sendu gitu kan. Nah seperti kayak sabda Nabi tadi, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dikatakan menang. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai emosinya ketika marah. Nah, di sini banyak kejadian di masyarakat kita, bahkan sekolah pada tawuran gara-gara cuma kata-kataan nama, kata-kataan ayam sayur, katro, segala macam. Nah, itu namanya anak-anak ataupun orang yang belum bisa menguasai emosionalnya, yang mana akal sehatnya masih dipengaruhi ataupun dikuasai oleh emosinya. Mari kita saksikan. Di sini Ibu ada tayangan video orang-orang yang dikatakan kuat itu bukan yang perang sampai tawuran sampai banyak menjatuhkan korban, tapi adalah apa, orang yang bisa menguasai itu adalah orang yang bisa menguasai emosionalnya. Maka ada pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Maksudnya apa nih? Yang menang, wah saya udah terbalaskan, akhirnya masuk penjara. Yang kalah mati, masuk kuburan. Kan gak ada manfaatnya kan, akhirnya apa? Akhirnya adanya dendam. Nah inilah yang jadi penyakit di masyarakat yang dikatakan turun-temurun. Nah buat generasi anak muda sekarang yang berpikirannya lebih dewasa, lebih rasionalis lagi, maka hal-hal seperti itu jangan sampai turun-temurun ataupun dibawa sampai akhir hayat. Selamat menyaksikan.
kronologinya gimana sih? Jadi begini Dan. Aduh, sial banget lagi. Tugas gue banyak banget yang salah. Cuma enak, yang paling pinter di kelas. Makanya kalian harus rajin belajar biar kita sama-sama pintar. Ntar sore kita belajar bareng aja di rumah gua. Wah, boleh tuh. Ya udah, kita duluan ya. Nanti sore kita ke rumah lu. Sampai ketemu ntar sore ya. Lah, iya itu ya. Ya sikat yuk. Lah ayo. Mampus. Iya tuh. Ayo cepetan. Oh, jadi begitu ceritanya. Pokoknya kita harus bikin perhitungan nih. Setuju. Pelan-pelan, tapi dan mama setuju. Oke, gue juga setuju. Kalau gitu kita susun rencana dulu. Udahlah, kalian gak usah pada begitu. Gak bisa, pokoknya kita harus balas dendam. Emang lu tega lihat temen kita jadi korban loh. Gue cuma gak mau kalian ikut-ikutan jadi korban. Udah, lu gak usah ikut campur. Biarin ini urusan kita aja. Akhirnya gue bisa bantai juga tuh anak 77. Tapi apa lu gak salah orang? Kalau yang kemarin lu bantai, kayaknya bocah bayi-bayi dah. Ah, bodo amat. Gue mah siapa aja juga gue bantai. Tapi ntar kalau bocah 77 pada nyerang balik kita bagaimana? Iyalah, pada takut banget lu. Kalau dia pada nyerang balik, ya udah kita serang balik. Iya juga ya. Ayolah kita cabut bayi yuk. Gue mau jemput mal gue nih. Gue masih gak nyangka dah kalau Kresna bisa jadi korban. Padahal kan dia anak baik-baik. Dia juga paling pinter lagi di kelas. Iya, gue juga gak nyangka. Ya padahal kan dia gak pernah ikut-ikutan tawuran. Ya semoga aja ke depannya gak ada korban kayak gini lagi. Ker, bikin kopi apa, Ker? Ngopi, we lu. Makanya kalau main bawa kopi. Lagian dari tadi diam-diam baik. Dah seduhin baik Ker, kasihan tuh bocah. Ah, ntar be ya. Itu rokok marin dulu sini. Jadi kopi, kalau ngerokok. Ker, Be. Lah, banyak temen lo. Udah pada madang belum? Udah be. Oh iya, Ker. Tadi Babe ngeliat bocah pada tawuran. Bocah sekolah mana itu ya? Lah, kagak tahu kita mau be. Batu pada kemana-mana itu. Dagangan orang pada jadi sasaran. Babe mah kasihan aja sama orang dagang. Pada jadi kena sasaran. Lu mah jangan pada yang ikut-ikut ya, Tong. Tawuran. Orang ada untungnya. Menang juga orang ada yang bayar. Nggak ada juga orang pada nyumpain. Iya be. Ya udah, Tong ya. Kata Babe, Romania sepet bener ini ya. Lu pada bergaul pada yang bener dah. Jangan yang kagak-kagak. Ah, lanjut. Kopi mana kopi? Di warung Madura no banyak. Kopi baik. nih bocah ya lama banget. Kemana sih? Woi, udah lama lu. Lama banget lu. Gue tungguin juga dari tadi. Asem banget nih gua. Lu gak ada rokok apa? Boro-boro. Gue di sini dari tadi nungguin lu. Pengen ngerokok. Udah lu beli. Emang gak ada duit lu? Kalau ada duit mah dari tadi gue beli. Ah, gua juga lagi gak ada duit lagi. Terus gimana? Asem banget lagi nih. Gimana ya? Ah, kalau enggak gini aja. Nah, ide bagus tuh. Udah yuk. Lah ayo. Yang gede apa kecil? Yang ini aja. Yang gede mah mau dulu ribu. Pegang juga nih. Ya udah yuk buruan. Santai juga ini mah. Buang buruan. Sini dulu dah, hitung dulu. Banyak banget ini. Juga ayo lah. Ngapain lama-lama?
Beli. Ada apa, Mas? Beli rokok bude. Emang udah pada kerja apa? Udah pada ngerokok? Bisa nyari duit pada ngerokok. Kalau udah bisa nyari duit mah gak apa-apa. Kalau belum mah jangan dulu dah. Lah, orang punya duit nih bude. Ngapa sih orang boleh? Bude satu aja bude, buat berdua sih. Enggak. Udah bilang enggak. Kembali Udah bilang enggak boleh. Belum bisa nyari duit sendiri juga lo pada. Parah banget bude. Orang mau beli rokok nggak boleh. Sombong amat. Yaudah sana aja dah. Jauh juga nggak apa-apa. Mau kemana Rizal? Biasa lah bu, main. Oh iya Le, tadi siang ibu dengar berita Le. Berita apa lagi sih bu? Apa bener yang membunuh anak sekolahan 77 dari sekolahan kamu? Alah, bohong itu mah bu. Ya syukurlah kalau memang beritanya nggak benar. Udah ibu ngapain sih ngurusin gituan? Ya wes Le, sini Le, duduk dulu Le. Ibu mau ngomong. Mau apa lagi sih bu? Aku udah tunggu ini. Ya wes sini duduk dulu. Buruan bu, mau ngomong apa lagi sih? Ibu cuma pesan sama kamu. Hati-hati, sekarang ini lagi banyak tawuran. Pokoknya kamu jangan ikut-ikutan tawuran Le. Apaan sih bu? Aku juga udah gede, bisa ngurus diri aku sendiri. Udah, aku main dulu. Udah lah bu, mau ngeliatin aku lagi. Aku udah gede. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Woi, gimana nih? Dandi mana nih Dandi? Tahu nih bocah. Gimana sih? Katanya menyusun rencana. Coba lo telepon Ji. Siapa sih ini yang nelpon? Siapa sih? Cewek lain ya? Aji nih Aji, temen aku. Si Aji, ngapain sini bocah? Ada apaan Ji? Di mana lu? Gue lagi sama cewek gue. Gimana sih lu? Katanya mau nyusun rencana. Wadon si wadon. Gue nganter cewek gue dulu, ntar gue ke situ. Ya udah, kalau udah kelar langsung ke base camp ya. Susah dah kalau udah ngurusin wadon mah. Terus rencana kita besok gimana nih? Woi, Bin, nabun belu kayak aki-aki. Banyak nyamuk. Gua mah ikut aja dah. Ya tetap, pokoknya kita harus balas dendam. Iya juga sih, nasi udah jadi bubur. Kasih kecap sama kerupuk. Sate, dikit. Mantap dah tuh, gua lagi serius bercanda belu. Ini lagi si Dandi orang nongol-nongol. No dia no. Sorry, telat. Mana wadon lu? Gua dibawa. Udah jangan ngurusin wadon. Gimana rencana kita? Pokoknya tetap kita harus balas dendam. Lu pada setuju kan? Setuju lah. Woi, ngopi wah. Baru gua mau seruput. Jangan pada bicara besok gimana nih jadinya? Jatuh udah pada siap belum? Kita mah udah, lu udah siapin senjata kan? Udah lah. Set Romanya mau nyeruput lagi nih dia. Enggak, niat doang. Ada kebisaannya juga loh. Nyeruput doang. Udah, besok kita ngumpul di mana nih? Biasa, di warung Cing Tati. Ya udah, Pin. Balik. Tambunan mah lanjut besoknya lagi. Lu nabun baik. Lu berdua jadi nginep nggak? Jadi. Yaudah yuk, cabut. Lu tahu nggak? Dengar-dengar nih ya, kata si Zahro, SMA kita mau nyerang balik tahu ke SMA 95. Lu tahu nggak? Duh, coba kemana sih nih? Gue teleponin nggak aktif-aktif. Ya udah duduk dulu dah, capek Ge. Lihat dulu dah. Kemana sih nih anak? Coba lu telepon temennya, Carry gitu. Udah gue coba semuanya, tapi sama aja nggak ada yang aktif. Ya udah, berarti bener dong mereka semua pasti mau tawuran. Ya udah, kita cek aja ke warung Cing Tati. Mereka kan biasa nongkrong di situ. Siapa tahu ada, ya nggak? Ya udah yuk. Bocah mana nih? Katanya ngumpul di sini. Jadi kagak sini, senjata udah pada siapin belum? Tahu nih, gue telepon juga pada kagak aktif. Gimana sih nih bocah pada? Lah, itu si Aji. Lu pada ngapain di sini? Gue nungguin dari tadi. Gimana sih nih? Katanya janjiannya di warung Cing Tati. Bukan Cing Tati yang ini, Cing Tati yang ono. Oh, Cing Tati yang ono. Bilang dong kalau Cing Tati yang ono. Hei bocah, lu pada ngomongin tawuran lu ya? Bukan pada sekolah, udah
pada gede, pada misalnya tawuran aja. Lu pada bubar kagak lu di sini? Bubar, gua kebukin pakai sapu lidi nih. Pakai. Ayo. Ih, ngagetin aja dah lu. Oh iya, kebetulan banget nih ketemu di sini. Mana cowok gue? Lah, mana gue tahu. Jangan bohong lu. Ya iyalah, ngapain gue bohong sama lu? Lu pasti pada bohong kan? Itu lu bawa apaan? Bukan bener, pasti pada mau tawuran. Lagian ngapain sih pada tawuran? Malu-maluin sekolah kita aja, ya nggak? Ngapain sih lu tawuran? Alay banget. Tawuran apaan sih? Kagak lah. Awas lu pada sampai tawuran, apalagi ngajak cowok gue. Iya kagak, tenang bayar lu. Yuk, cabut. Coy, pada tahu kagak? Anak 77 katanya pengen nyerang balik kita. Iyalah, gue kira apaan kali. Lah kita mau udah pada tahu. Telat tuh. Hai. Ya udah, minum aja dulu nih. Santai. Terus kita harus gimana? Udah lu berdua ngumpulin anak-anak dah. Biar gua sama Hari yang nyiapin senjata. Bocah mana sih ini lama bener? Cepetan. No bocah. No dia no. Wah, lama banget lu pada. Ada wadon lu tadi. Ah, udahlah, biarin aja. Udah yuk, jangan lama-lama. Langsung kita serang aja anak 95. Serang. Woi. Hop. Aduh, ada orang lagi. Aduh, kabur. Jangan bener lagi. Tadi pakai segala kena orang segala. Iya tuh, kalau kagak kena orang, kena tuh bocah 77. Iya, gue juga belum puas. Kalau begini jadinya. Wah, nu si Rijal no. Lah, iya itu. Rijal. Bang Amir, mau kemana? Jal, lu beneran pulang dah Jal, pulang. Ntar aja, saya lagi main. Bagaimana ya? Aduh, mendingan lu pulang dah. Emang kenapa sih bang? Ibu lu meninggal Jal. Ah, yang bener. Bercanda aja Bang Amir. Beneran Jal, ibu lu jadi korban tawuran. Ibu cuma pesan sama kamu, hati-hati, sekarang ini lagi banyak tawuran. Pokoknya kamu jangan ikut-ikutan. Ibu! Ibu!
Mungkin sekian dari Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang kurang datangnya dari diri saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.